dikala urang Aceh umat Islam meninggalkan Islam netama dalam agama yang ke Islam itu fitnah yang raya bagi kitanya urang Islam. Wateta selidiki hanya faktor karena ekonomi. Alhamdulillah thumma alhamdulillah, ada fit tahudib, ada susah tahudib, tetap iman katanya dan yakin kepada Allah dan yakin kepada Islam. Jadi kunibaknya nikmat Allah yang paling agung pada malamnya adalah nikmat yang berupa kesehatan dan kesempatan, di mana dua buah nikmat tersebut saling keterikatan dan ketergantungan. Walau katanya orangnya dalam keseharian melupakan dua nikmat tersebut, kapan kita sadar, kapan kita menyadari bahwa kesehatan itu paling berharga di ketika kesehatan dicabut oleh Allah pada pribadi-pribadi insan. Bak malamnya katanya sehat, tidak ada jaminan besok pagi kita sehat. Bak jempoh setengah 10 Nabi sehat oleh Allah, bak jempoh 10 sah-sah saja bak Allah dan Nabi sakit. Oleh karena hana mujan pajan sakit, oleh karena sehat itu rahasia dan milik Allah, syukurilah kesehatan yang menuju oleh Allah dengan jalan kita beribadah kepada Allah. Untuk mentang sehat majelis taklim tak ikuti, gedanya yang muda-muda untuk mentang sehat balai dayah na di kampung tajak mak dayah kami tak ilmu. Gedanya yang agam yang tuha-tuha untuk mentang sehat nabila Allah kadang bakaca talur dah bandingkan ro dengan ngon-ngon dakwai, dah bandingkan ro dengan apa mana parlemen dan sebagainya. Katanya mata lebih tiga oleh Allah, apa leman ka stroke, apa leman ka lepas cok pulang oleh Allah. Katanya mata sehat, syukurilah kesehatan dengan hadir pada majelis-majelis ilmu. Bacut nikmat dicok oleh Allah, bacut kesehatan dicok oleh Allah. Contoh, darah begitu lancar mengalir dalam tubuh, lepas sepit oleh Allah saraf belakang, fungsi darah bagi tidak mengalir gara-gara darah bagaki hanaija membeku darah di jantung, maka ujung-ujung mati badan kiblah. Mubat ruk peneng akhirnya sibulin lega jauh peneng 3 obat 8 juta baru terasa bahwa sehat itu mahal. Maka iuh mentang sehat Nabi Allah, iuh mentang 3 Nabi Allah, baik tak lemah-lemah draw, baik tak sakit-sakit draw. Kata puah malam pulan na buat imlasa, kata puah malam pulan na majlis hidayah, baik tak klo-klo draw. Kajak orangnya rata kampung asal kabut ke pengumuman ku bila imlasa. Pengumuman malamnya nabut gore katro. Maka klo sebab dia bak umpun tak kuah nak biar pengumuman. Ya, macam nasi kambing kan awal udah hana jabut tu melasa, ngurung jabut. Tapi yakin dong di kampungnya hana palain kabang ini. Dilikut di baknya. Salah ma'assalam. Dan melakir Allah berduduk kepada Sayyiduna wa Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana oleh Rasulullah ia kali berselamat katanya umat dari lembah-lembah jahiliyah ke daratan yang Islamiyah, di mana Rasulullah yang telah menyelamatkan umat dari ombang-ambingnya ombak kemaksiatan kepada satu tepi pantai yang berubudiyah kepada Allah. Kemudian salah ma'assalam kepada al-sahabat beliau, kepada tabi'ut tabi'in, ulama mutaqaddimin, ulama mutaakhirin, beserta para ulama yang mandang nakubah oleh Allah selaku lampu di tengah-tengah kehidupan gedanya umat. Siapa itu para ulama? Yang gedanya masyarakat jangka le gure-gure saja gedanya, le ulama saja gedanya. Tapi bahkan han mampu kita menghargai, mungkin bukan salah pribadi kita, tapi salah kita tak pernah mengenal siapa itu ulama. Rasulullah natanya Mbak Jibril, sa'altu Jibrila an ashabil ilm, aku tanyakan Jibril tentang sahib ilmu, yaitu para ulama. Nasu'ud li Jibril, qala hum siraju ummatika fi dunia wal akhirah, mereka ulama Muhammad
lampu di tengah-tengah kehidupan umatmu dunia dan akhirat. Tuba liman arafahu wal wailu liman ankarahu. Berbahagialah bagi orang-orang yang tuli para ulama, dan celakalah bagi orang-orang yang mencaci maki para ulama. Di bantah tuli ulama, orang yang lebih ilmu dalam hidup budaya, dalam kehidupan dan kampung bermasyarakat, beliau lebih ilmu daripada kita, mampu mengajarkan kita baik itu ilmu ibadat, muamalat, munakahat, jinayat dan sebagainya. Taturi Allah lewat ilmu beliau, tadoa sembahyang siura semalam di membah wataya lewat ilmu beliau. Dia adalah ulama dalam hidupmu. Tuba liman arafahu, bahagialah orang-orang yang mengenal para ulama. Wal wailu liman ankarahum wa abghadahum, celaka dan binasa orang-orang yang caci maki para ulama. Ijangka gampung menatah kru na bengeh-bengeh ke dengku hana picrok dengku nah hana ri oh wate ku pegat but le guren nak aja pat ya but ino punah-punah urang ula-ulaan ulua alam latah kau makna picrok tungku kan tak cok parang kali gepegat daya nak aju anu tinan alainan ke semua buat nak tong tajak nak tajak nyan dukung ulama kerja bedakan ke ulama bek hina-hina ulama. Nah karena ontakan ke ulama nyan mempala kedua ada nah gue ke lewatnya pale ulu bentung bak mekaleng han bilanggak pale akai urun han dijirkeun ke ulama. Ada pina yang behekeun dijut kalendum ulama, mungkin nyankan bijak urung bailibun asai mula anu abajing asai mula ya nyan anu bajing ilung tamah ilung ba lagu ba ilebeng teman ingat lo mia ba ilebeng kan urang anu abi-abi ya. Ibu tahu anak abi-abi ini puikeun aba-aba kata-kata takbir kehormatan yang mulia kepada ayahanda rohani kita bersama yang kesekian tahun menghadap sarfilah ya Rabbi. Beliau meninggalkan kesan yang begitu luar biasa bagi kita masyarakat khususnya kampung Menasakro. Allah yang mulia, kemudian takbir kehormatan kepada Abi selaku pimpinan daya kedanya di Baksa Hajino, tak lagi orang malam Allah kepada Abi dan keluarga diberi kesehatan oleh Allah, umur panjang, bijak ke lampu di tengah-tengah masyarakat Menasakro dan sekitarnya. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin ya Rahim. Selanjutnya kata-kata takdir keikraman luntuan kepada Tuku Kesi, Tuku Imum, Tuhaput, Tuhalapan, tokoh adat, tokoh masyarakat, ketua pemuda, para pemuda, seluruh jajaran perangkat desa, muspika dan tamu undangan yang peluntuan muliakan. Seterusnya penghormatan takbir yang mulia kepada seluruh dewan-dewan guru yang mengajar ba'dayah yang mulianya baik uro ataupun malam. Kemudian salim takbir kepada seluruh para santri-santri yang masih bernaung di bawah payung dayah yang mulia. Kemudian penghormatan luntuan kepada seluruh jamaah pendengar dakwah yang kehadir bak tempat yang mulianya. Umi malam nyoma luntuan hadir sebagai tamu undangan, artinya luntuan sebagai jamil
drone urang pre jame. Mari sama-sama dan mempertimbang-timbang adab. Artinya jame berkekalan urang pre jame urang yang nak adab. Bailet tak pelikut jame moya jame yang galang gua. Mufhum bahasa alun. Bailet tak muawa moya tungku galang gua. Moya mekarat dia waduh tak tat urang yang hana adab. Nah, aci mudah ya Allah. Deh dan tanda je. Yang kau bedah-bedah beri juga. Manhum kadang-kadang kinyak kai kli. Demam ni hana ikli, nak cuti nak ikli. Mak orang si ilun yang tuan muliakan. Dakwah katanya malamnya dalam rangka memperingati Maulid. Maulid kalih berosa bak orang minggu tanggal 8 hingga mesik dakwah bak preh tungku syukurullah. Dan melakai ba Allah apapun yang lu sampaikan benar manfaat ke pribadi lu dan kepada kehidupan Bandung. Artinya membuat perubahan dalam kehidupan demi kebaikan di akhir kehidupan. Mak urung si'lun bak malamnya mak draneh berada dalam satu kebun daripada kebun syurga. Rasulullah nepegah bak sahabat, idza marartum birriyadil jannah farta'u. Apabila kata lalu kebun syurga, farta'u. Mufhum farta'u bahasa Aceh mana? Darat, kacau, pupuyang nama kebunnya. Ditanya oleh sahabat, mahia ya Rasulullah, apa itu kebun syurga ya Rasul? Wahia majalisul ilmi wa majelis zikri. Kebun syurga adalah majelis ilmu dan adalah majelis zikir. Nyo kutanya berada malamnya dalam kebun daripada kebun surga. Umi, lo pegah sabah cerita dengar sabah kejadian yang terjadi di Padang hanya sekitaran 15 tahun lalu atau lebih kurang 17 tahun. Yang cerita Ligurian Luntuan, beliau kali hadir ke Padang. Di Padang mak nasabah dayah lagi dayah katanya di Aceh. Belah Uragam, komplek Uragam dan komplek Urina. Nyo nak buktikan bahwa dayah itu kebun surga. Belah komplek Uragam natiro gure yang katuha. Karuklah naumu karak to pelu. Belah komplek Urina nasiro gure tuha. Karuklah umuka lehlu ataupun lehlu sekian. Nekun le abu pimpinan bak tungku gure agam nan gure agam Abdullah nan gure inang Lu Taifah. Maka nekun bak tungku Abdullah, hai Abdullah katim menikah dengan tangan Lu Taifah. Lu menikah. Nekun le tungku Abdullah karena takdim ke gure ya. Siap abu. Selesai pernikahan mereka bercumburai. Bahasa Aceh tinggal masa-masa bulan madu. Nampom bulan madu. Ilong sampong roh nampom. Tinggal masa indah-indah Tungku Abdullah dengan Lutaifah berbulan madu. Baru si bulan merasakan indahnya cinta. Inilah nyaman dan indah cinta sesudah nikah. Anak kedanya orangnya hanai rasale kenyamanan pernikahan. Kenapa? Karena dia sudah bercinta sebelum nikah. Lagi drone jamun ban ko inda tung dapu. Dan preh gua dah ko malam pertama ya Allah na gua dah gua. Anak darah leweknya rasai preh-preh leh ka biasa. Ada yo golongnya ka biasa kai jo. Maka Tungku Abdullah cukup mangat jantung, rasa nyaman, cinta bergetar cukup luar biasa. Mereka sedang memandu-mandukan cinta. Akhirnya Allah bertakdir yang lain. Tungku Lutaifah yang dicintai oleh Tungku Abdullah, si bulan pernikahan mereka berdua, Lutaifah tiba-tiba sakit parah. Limang urawa Lutaifah sakit nyawa ba Allah. Supo hati mak yang sakit. Supo hati mak yang muncuri. Orang yang tak sayang, tak dapat kenikmatan cinta dengan gaknya, tak dapat kasih sayang gaknya, belayan kasih sayang cukup luar biasa. Tapi akhirnya Lutaifah sakit dan wabah Allah. Lih semiyuk mulai urus semiyuknya Abdullah tahu-tahu bahasa orangnya identik dengan galau. Tahu tapu hampat
Wadah kenyak sebut gula kita Lutaifah di dalam kita. Abdullah dak di Lutaifah kalau hum kahwin. Abdullah katanya ini jakat dalam kitab di Erni kalau hum kahwin. Kan Erni lah kawannya, Erni langit. Kan. Akhirnya mak mertua orang silut Nelakaidin Abdullah Abu pimpinan daya. Abu pidin dan tuan rezekina Nabi Allah untuk long menghilangkan rasa jenuh gelisah. Long ingin jak umrah. Susah orang awal jak umrah. Susah orangnya represi. Akhirnya Abdullah Nelakaidin Abu jak umrah. Tiba-tiba singkat cerita teruklah Teguh Abdullah utanah suci Mekah. Di ketika Abdullah ni sembahyang luhur ke Kaabah. Leh bersalib sang-sang lagi membayang Lutaifah. Hanya ke permun. Kepikir karena ingat-ingat. Hanya ingat-ingat kan dia sampai. Nya kan ada dor dia pun kena neraka kerawan. Lepas jobu hana mangan, kan? Tidur tak enak, tidur tak nyenyak, makan tak enak, selalu ada bayangannya. Nya bukan. Maka watai kesalib mendeleh hanya ke permun. Ura kedua, ura kelihaya langsung Lutaifah cukeh bahu Abdullah. Tak cukeh, perlu dikejut. Gupi lima tahun dia apa pocong. Gupi je bahasa adanya. Nya Lutaifah, nya Tuku Abdullah, gegeman. Oh nya lagu. Pak telawenya, long kau rindu pegata, long kau kangen pegata, long tak kena ingin long pegata rasa rindunya, long tak kena ingin long pegata rasa galau yang long rasakan. Long dengan long duduk bak tabah tempat yang cukup laga ke Lutaifah. Tabalong ke Lutaifah, jet long badon hai Tuku Abdullah dengan catatan trok kedai baik sebut-sebut nan long. Siap? Sehingga kemudian jejak dari Kaabah kemudian murung cerita lemu relong lagi dalam film. Karena dalam film jakat tingkir. Syuk pada mana? Ke mana? Kemudian dua rejak dari Kaabah, mesti dari Kaabah kejak ke upimu. Kira-kira sang-sang Tuku Abdullah lagi kita mengelam alam lain. Teruk lang alamnya cukup laga. Boh kaya yang mususun, pernak-pernik cukup laga, ia ikan cukup laga, perbunungan yang indah, pemandangan yang begitu nyaman, tempat yang begitu indah. Hana laga lain di padang, fitnah yang laga. Sehingga lale, kadwa guhoi ke nan kembali, sonan mana? Ubuk jamilah yang kira mana? Lutai, mereka tahu buka. Lutaifah 3, Lutaifah 2, Lutaifah perlu terkejut Tuku Abdullah kata duk bak oleh kubu Lutaifah ipai padang. Nyok ngakai dol hai padi. Sebab ipat merumpak dengan Lutaifah ke Kaabah waktu terkejut kau padang. Hal padi. Sehingga ke lebu pimpinan. Hai pakan keram terung tak bak kubu Lutaifah tidak gede. Mudah tidak karena Tuku Abdullah bak oleh kubu Abu hang gede. Geton Abu merumpak pujit kata di sana cerita. Long merumpak dengan Lutaifah gebalong bak sabah tempat paling laga, paling indah, paling nyaman, luar biasa. Hana dum laga yang dalam dunianya orangnya paling laga inan. Ternyata pak terkejut long kabak oleh kubu Lutaifah. Ternyata kubu Lutaifah yang komplek dayah putri menandakan dayah itu kebun surga. Yang kejut mak negak jauh dayah. Kahanan dia bet nak dia daripada benda. Ya agak-agak menanti kira-kira hanan bet ya tu ini ya. Hanya OC abdi ini tak OC kajik kali mulu dayah. Ya, ni tu puan ni. Nah, anak, ya, mudah-mudahan mak malamnya tanya nyaman dan tentram dalam daya. Mudah-mudahan bekna yang mengkaraya awak. Nampak? Hai. Nyon mejak kena pun yang dengar dakwah, pun yang untungku atau karena cinta ni ke Nabi. Arati. Itu kau betul.
Nyo jak kena malaya kubah rumah-rumah, kunci rumah-rumah, jak kena cinta ke Nabi bukan. Sebab Abu Golam sahkan duri maulud, punya golam na dakwah. Tahu pegah? Dengar kena. Syekh Hafidh Jalaluddin Abdul Rahman As-Suyuti mengatakan dalam kitab Al-Hawi lil Fatawi pun pegah. Ada 5 syarat kanduri maulid. 5 buah syarat kauri maulud punya kana, maka mauludnya bukan bid'ah dalalah tapi bid'ah hasanah. Artinya bid'ah yang negala Allah. Yang pertama syarat maulid, dengar kena. Benar bakkan duri maulid, baca maulid iaitu baca berzanji. Kalian dikir berusaha kan? Kalian kan? Yang kedua bak kauri maulud baca Quran. Kalian apa belum ni? Yang kelaya bak kauri maulud hidangkan makanan. Yang keempat silaturahmi, undang jame-jame yujak yang pada kauri. Kalian apa belum? Tabah tu. Yang kelima mau'izah hasanah, nampakkan kepada umat mana yang benar dan mana yang salah. Nyatakan pada umat perjuangan Rasulullah begitu pedih dalam menegakkan Islam kalimatul haq la ilaha illallah. Maka syarat malamnya, maka Imam Jalaluddin Abdul Rahman As-Suyuti mendukung maulud yang 5 buah syarat. Adalah yang pertama baca maulud, yang kedua baca Quran, yang kelima benar makanan, yang keempat undang jamaah, yang kelima dakwah atau tausiah. Nyogoknya sirah Hafidh 200,000 hadis dan nekarang kitab 500 gedukung kauri maulud. Ulang goknya Hafidh 200,000 hadis dan karang kitab 500 gedukung kauri maulud. Terserah drawan pengikut Syekh Hafidh Abdul Rahman As-Suyuti atau ikut Syekh lain. Orang kena Syekh maulid itu bid'ah. Nyana hati wabdo ko punya nau dilek tau. Itu serah makrawan. Puan ikut loh nak paksa mana. Nyo maulud nyo karena cinta dan sayang kena. Kita sama-sama suka, kita sama-sama cinta, biar orang mau bilang apa. Memang maulid itu benar, yang tidak maulid biar tinggi-tinggi di padang mahsyar. Yang tidak maulid biar tinggi-tinggi di padang mahsyar. Mampakkan tinggi-tinggi tadi. Dengar kan? Allah nak pegahlah Al-Quran. Ushkuruli wala takfurun. Syukur lega takilung ke Allah, baik tak kufur atas nikmat lu. Han akanna nikmat lagak donyanya. Han akanna nikmat kecantikan tak miliki lagi daya. Han akanna nikmat ganteng yang nak beruragam. Tidak akan ada syiar-syiar Islam, tidak akan ada syiar berjamaah, tidak akan ada syiar tarawih, tidak akan syiar baca Al-Quran tadarus kalau Nabi Muhammad tidaklah lahir. Maka lahir Nabi Muhammad nikmat yang agung, nikmat yang luar biasa. Maka boleh kauri maulud. Hai mak, ni dengar nak kena irana nak nepok pegawai kasih peluh gopok hana lewat kan nepok demo dia. Pah nak rezeki thon ketidah nepok bluk lewat. Nyan menyodone warah pikiran pahulai. Nyan gaji phone PNS mana bah? Maksud tu atau undang-undang yatim tunjuk pakan yang bersedekah terima genafih ba Allah karena lu lewat sebagai PNS. Bukan hana katanya orangnya. Hana nikmat paling agung, tak nikmat agung kitanya umat Muhammad, umat istimewa. Han akan tamang syurga umat-umat lain, punya umat Muhammad kalau tamang syurga. Nabi Muhammad hebat, Nabi Muhammad mulia, Nabi Muhammad agung. Okey, saking hebatnya Muhammad dan beliau paling hebat, umat-umatnya juga ikut hebat. Gantinya tidak pada masa waktu mizan kitanya kabrat uwi hadir seorang pemuda yang tampan kepuduk si on kertah bak ceng dah unun ibu dah ceng santut
menjadi sebab kita masuk surga. Siapa pemuda itu? Habibuna Sayyiduna Muhammad. Maka kauri mulut adalah kauri syukur nikmat.